Halo teman-teman, sahabat YoJB. Kali ini Pak Imin akan mencoba meluruskan sejarah penjajahan Indonesia yang keliru. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai. Tahukah kalian teman-teman, jika Belanda menjajah Indonesia itu tidak selama yang kita kira. Bagi kalian yang masih menganggap Indonesia dijajah 350 tahun, itu jelas hoax dan salah kaprah teman-teman. Lah, terus 350 tahun dijajah Belanda itu sumbernya dari mana, Min? Pernyataan Indonesia dijajah 350 tahun salah satunya diutarakan oleh Presiden Soekarno. Tercatat 3 kali Pak Karno mengatakan hal tersebut. Namun kalian harus ingat ya, jika statement tersebut hanyalah pernyataan Pak Karno dan bukanlah fakta sejarah. Bung Karno kala itu mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun supaya rakyat Indonesia kala itu bersemangat untuk melawan penjajah. Jadi kata-katanya beliau itu dihiperbola atau dilebih-lebihkan. Dan hal tersebut biasa saja teman-teman. Nah sekarang di sini Pak Imin akan kasih 2 argumentasi fakta sejarah. Mengapa Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun? Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, dari segi tahun jelas sangat aneh teman-teman. Kalian pernah kepikir nggak buat menghitung dari mana sih asal-muasal hitungan 350 tahun ini? Jika penjajahan Belanda dihitung ketika VOC itu didirikan di tahun 1602 hingga Belanda diusir Jepang tahun 1942, seharusnya Indonesia cuma dijajah selama 340 tahun, bukan 350 tahun cuy. Ini aja masih salah teman-teman. Sebab di tahun 1806 hingga 1811 Belandanya itu hilang. Loh, hilang kemana Min? Kala itu Belanda hilang karena dijajah oleh Perancis teman-teman. Sebagai buktinya, Perancis mengirim utusannya ke Jawa. Orang ini yang bernama Herman Willem Daendels pada tahun 1808. Orang inilah yang nantinya membangun jalan Post Road atau jalan raya dari Anyer ke Panarukan sepanjang 1000 km. Hari ini kita menyebutnya sebagai Jalan Pantura. Daendels juga membangun kota Bandung. Makanya Bandung dijuluki sebagai Paris van Java. Kenapa Paris? Ya karena yang membangun itu pemerintah Perancis teman-teman. Setelah lepas dari Perancis, pada tahun 1811, Nusantara diduduki oleh Inggris selama 5 tahun. Ini artinya, Nusantara dikuasai oleh Perancis dan Inggris, totalnya itu 10 tahun, dari tahun 1806 sampai 1816. Lalu dikurangi 340 tahun, itu artinya kita dijajah oleh Belanda cuma 330 tahun saja teman-teman. Pasti ada yang protes kayak gini. Hitungannya bukan dari pendirian VOC Min, tapi sejak kedatangan orang Belanda pertama ke Nusantara yang bernama Cornelis de Houtman. Oke, kita bahas yang ini. Cornelis de Houtman datang ke Nusantara dan mendarat di Banten pada bulan Juni 1596. Pertanyaannya, apakah orang ini menjajah? No. Cornelis kala itu niatnya cuma dagang sama Kesultanan Banten. Tapi karena di depan Sultan Banten itu gayanya itu petentang-petenteng, akhirnya memicu perang antara armada Cornelis de Houtman melawan Kesultanan Banten. Cornelis kala itu kalah telak teman-teman. Ia lalu ditangkap dan disiksa dulu sebelum akhirnya diusir dari Banten. Tuh. Lalu di pelayarannya yang kedua di tahun 1599 Cornelis itu datang lagi ke Nusantara. Namun kali ini ia nggak mau lagi datang ke Banten karena sudah trauma. Kali ini ia datang ke Aceh. Karena gayanya yang masih petentang-petenteng nggak sopan, Aceh pun nggak terima. Cornelis de Houtman ditantang 2 lawan 1 melawan wanita yang bernama Malahayati. Wanita ini nggak sembarang wanita teman-teman, melainkan beliau menjabat sebagai Laksamana Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Dengan memakai senjata rencong, Cornelis de Houtman dibacok hingga kepalanya nyaris putus. Dan ia pun tewas. Duh, masa Cornelis de Houtman yang lemah kayak gitu dijadikan sebagai titik awal penjajahan? Oke, sudah jelas ya teman-teman, kalau secara hitung-hitungan tahun sudah ngaco tuh. Mana ada Indonesia dijajah selama 350 tahun. Argumentasi yang kedua dari segi pemerintahan. Kalian tahu VOC kan? Kalian ngerti kepanjangan VOC itu apa?
Nih, kepanjangan dari VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, karena lidah Nusantara itu susah mengejanya, maka disebut belakangnya aja yang kompak nih. Kena lidah kita jadinya company. Hahaha. Tahukah kalian jika company atau VOC ini bukanlah sebuah negara, melainkan sebuah perusahaan yang dibuat oleh orang-orang Freemason? Hah? Masa sih? Nih, ceritanya kayak gini teman-teman. Kita balik lagi ke benua Eropa di tahun 1517. Kala itu ada seseorang dari Jerman yang bernama Martin Luther. Orang ini berpendapat jika gereja Katolik sudah menyimpang dari ajarannya nggak kayak dulu. Ia lalu menulis 95 alasan. Nah, bertepatan dengan itu pula mesin cetak ditemukan. Sehingga tulisan Martin Luther ini pun menyebar dengan sangat cepat. Terutama di negara-negara Eropa. Heboh dong teman-teman. Dan semenjak itulah Kristen Protestan pun lahir. Memisahkan diri dari Katolik Roma. Belanda yang masih serumpun dengan orang Jerman pun ikut-ikutan memakai Kristen Protestan sebagai agama resminya. Tapi yang jadi masalah nih, kala itu Belanda bukanlah sebuah negara, melainkan hanya bagian provinsi dari kerajaan Spanyol. Nah, Spanyol ini kan memakai Katolik sebagai agama resminya. Karena perbedaan keyakinan itulah, Spanyol pun memandang Belanda sebagai kafir karena telah murtad keluar dari ajaran agama Katolik. Mereka pun akhirnya berperang teman-teman. Perang antara Belanda dan Spanyol ini dimulai pada tahun 1568. Jadi saat itu keadaannya itu sangat kacau. Nah, saat peperangan inilah Freemason menemui pimpinan dari Belanda. Mungkin kayak gini percakapannya. Henda, lu perang sama Spanyol ya? Iya, susah banget tuh ngalahin Spanyol. Gue ada ide nih supaya lu bisa memenangkan perang ini. Gimana caranya, bos? Gini, gue dapat bocoran nih dari pelaut Portugis. Ada tuh kepulauan yang lokasinya di balik India yang sangat kaya. Sumber daya alamnya juga sangat melimpah. Tanahnya juga sangat-sangat subur. Tapi masyarakat di sana itu gampang diakalin. Mudah kena hoax. Lu modalin gue buat kesana. Ntar kita bagi hasil. Dijamin kita kaya ndah. Tapi uang dari mana, bos? Gua kan posisinya lagi perang sama Spanyol. Aduh, gimana ini? Mana gue juga miskin, gak ada tabungan. Ya udah gini aja nda, gue kasih solusi yang lain. Apaan tuh? Lu nggak usah keluar uang deh. Gue pakai uang pribadi aja buat kesana. Nah, kalau sudah untung nanti gue bagi hasil ke lu. Hah? Emang bisa begitu? Bisa dong, tapi ada syaratnya nih. Gampang. Apaan, Son? Lu cukup kasih gue kewenangan buat bikin pasukan sendiri, bikin benteng sendiri, bikin mata uang sendiri, dan gue juga minta hak buat hubungan diplomasi sama negara lain. Pokoknya hak-hak yang sebuah negara itu memiliki, gue juga harus punya. Oke. Belanda pun menyanggupi permintaan Freemason ini teman-teman. Ya mau gimana lagi, mereka kan kepepet. Dan dibuatlah yang namanya hak oktroy, yaitu hak bikin tentara, cetak uang sendiri, hak monopoli, dan lain sebagainya. Setelah dapat hak oktroy ini, Freemason lalu mendirikan sebuah perusahaan yang bernama VOC pada tahun 1602 dengan kantor pusatnya berada di kota Amsterdam. Dari sini sudah paham ya teman-teman, kalau VOC ini bukanlah pemerintah negara Belanda, melainkan perusahaan yang dibuat oleh Freemason untuk mencari uang di Nusantara. VOC kerjasama dengan kerajaan-kerajaan dan bupati-bupati di Nusantara. Mereka itu nggak peduli dengan kebijakan dalam negeri di Nusantara. Mereka cuma menginginkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah dan uang. Alah, bohong lu Min. VOC itu jelas-jelas menjajah. Tidak teman-teman, yuk kita lihat contohnya. Salah satunya adalah perjanjian Bongaya antara VOC dengan kerajaan Goa. Di situ tertulis jika VOC hanya ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Serta kerajaan Goa merupakan negara yang berdaulat. Tuh, jelas kan? Berkat VOC inilah Belanda benar-benar dibuat kaya raya teman-teman. Dan terbukti akhirnya mereka bisa mengalahkan Spanyol di tahun 1648. Nah, sejak saat itulah Belanda baru secara resmi merdeka dari Spanyol dan diakui sebagai negara yang berdaulat.
Tahukah kalian teman-teman jika VOC adalah perusahaan pertama di dunia yang IPO atau menjual sahamnya ke masyarakat luas? Ini nih bentuk sahamnya VOC. Nah, berkat VOC inilah Belanda menjadi salah satu negara terkaya di Eropa kala itu teman-teman. Sayangnya Belanda tidak mengawasi VOC dengan baik. Kedisiplinan VOC juga tidak dijaga, sehingga di akhir tahun 1700-an, pegawai-pegawai VOC di Nusantara melakukan korupsi besar-besaran. Bahkan, korupsinya jauh lebih besar daripada yang mereka setorkan ke pemerintah Belanda. VOC pun akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Setelah VOC pergi dari Nusantara, Belanda lalu menamai wilayah Nusantara sebagai Hindia Belanda pada tahun 1800. Sekarang sudah jelas ya teman-teman kalau VOC bukanlah sebuah negara, melainkan hanya perusahaan dagang. Mereka cuma ingin memonopoli jalur perdagangan rempah-rempah dan tidak mencampuri kebijakan dalam negeri di Nusantara. Jadi VOC kala itu cuma memegang raja-raja atau bupati-bupati penguasa di Nusantara untuk bekerja sama. VOC juga tidak menduduki seluruh wilayah yang kita kenal sebagai Indonesia. Nih, peta wilayah VOC di tahun 1790. Warna merah yang ini merupakan wilayah kendali VOC. Terus yang oranye-oranye ini merupakan wilayah kerajaan lokal yang bekerja sama dengan VOC. Yang warna pink ini atau kota Bengkulu dikuasai oleh Inggris sejak tahun 1685. Warna hijau ini adalah wilayah koloni Portugis. Kalau sekarang menjadi negara Timur Leste. Terus yang kuning ini adalah wilayah koloni Spanyol di Filipina. Sedangkan warna yang abu-abu ini merupakan wilayah kerajaan-kerajaan yang tidak bekerja sama dengan VOC. Kalau begini, apakah bisa disebut Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun? Terus, menurut Paimin, Indonesia dijajah Belanda itu berapa tahun? Oke, yuk sekarang kita runutkan sejarahnya. VOC memonopoli perdagangan dan bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lokal dari tahun 1602. Lalu digantikan oleh Hindia Belanda di tahun 1800. Kala itu Belanda masih ribut berperang sama Prancis. Belanda lalu menghilang di tahun 1806 setelah Belanda dijajah oleh Prancis. Lalu Belanda dijajah oleh Inggris di tahun 1811. Belanda baru ada lagi di tahun 1815 setelah Inggris mengalahkan Prancis di dalam perang Waterloo. Inggris lalu mengembalikan wilayah Belanda termasuk Nusantara ini di tahun 1816. Nah, di masa inilah Belanda merubah orientasi politiknya yang di zaman dahulu VOC memperlakukan Nusantara hanya sebagai monopoli perdagangan berubah menjadi ingin menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara. Belanda menginginkan Nusantara menjadi miliknya. Hal ini juga dikenal sebagai kebijakan Pax Nederlandica. Semenjak saat itulah Belanda mulai satu persatu menaklukkan kerajaan-kerajaan supaya mereka bisa memerintah langsung di Nusantara. Wilayah terakhir yang diduduki oleh Belanda adalah Aceh di tahun 1912. Itu pun tidak semua wilayah Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda ya teman-teman. Masyarakat Aceh ternyata terus melakukan perlawanan. Sekarang kesimpulannya, Belanda baru bisa secara resmi menjajah seluruh wilayah yang kita kenal sebagai Indonesia dari tahun 1912 sampai kedatangan Jepang di tahun 1942. Total, Indonesia dijajah oleh Belanda cuma 30 tahun saja teman-teman. Tuh, udah clear dan jelas ya. Silahkan kalau ada tanggapan kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Yuhu. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui.